Abraham atau bapa orang percaya, Abraham adalah keturunan ke-8 dari Sem putra Nuh. Ayahnya adalah Terah, dan mereka tinggal di Ur Kasdim. Terah mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Haran, Abram, dan Nahor, setelah Haran mati di negeri kelahirannya. Di Ur Kasdim Terah mengambil Abram, Nahor, dan cucunya Lot, beserta istri mereka pindah ke tanah Kanaan dan menetap di Haran. Suatu ketika Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya, karena Tuhan akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar, maka Abram pergi membawa istrinya dan Lot ponakannya. Abram berjalan menuju tanah Kanaan dan memasang kemahnya di beberapa daerah di tanah Kanaan. Namun saat kelaparan melanda daerah sekitar Kanaan, maka Abram membawa istrinya dan orang-orang pengikutnya ke Mesir. Sesampai di Mesir, Firaun mendengar dari pengawal-pengawalnya bahwa orang Ibrani yang datang ke Mesir bersama seorang wanita yang sangat cantik parasnya. Maka Firaun memanggil Abram menghadap padanya, dan Firaun mengingini Sarai menjadi istrinya. Namun Tuhan menghukum Mesir dengan tulah yang hebat, sehingga Firaun memanggil Abram dan memberinya kambing domba dan menyuruhnya pergi dari Mesir. Abram kembali mengembara di tanah Kanaan dan Abram diberkati Tuhan dengan melimpah. Dia dan Lot keponakannya memiliki banyak kambing dan domba. Suatu saat gembala Abram dan gembala Lot bertengkar, sehingga Abram dan Lot sepakat untuk berpisah, dan Lot memilih daerah sekitar tepi sungai Jordan yang banyak airnya. Tuhan kembali berfirman kepada Abram untuk melihat sekeliling, sejauh mata memandang seluruhnya akan diberikan kepada Abram sebagai milik pusakanya. Dan setelah itu raja-raja sekutu Kedorlaomer, Raja Elam, menyerang daerah pesisir sungai Jordan, di mana Lot menetap. Sekutu dari Kedorlaomer mengalahkan seluruh pesisir sungai Jordan dan menawan orang-orang yang kalah termasuk Lot di dalamnya. Saat Abram mendengar Lot ditawan oleh Kedorlaomer dan sekutunya, maka saat malam Abram membagi pasukannya dan menyergap Kedorlaomer dan sekutunya. Pada penyergapan itu Abram mengalahkan mereka dan mengejar hingga Damsyik. Setelah mengalahkan pasukan Kedorlaomer dan membebaskan Lot, maka Raja Sodom dan Raja Salem yakni Melkisedek menyongsong Abram dan memberkatinya. Abram pun memberi kepada Melkisedek 1/10 dari harta yang didapat saat mengalahkan Raja Elam, dan memberikan kepada Raja Sodom seluruh jarahan itu, hanya bagian dari pasukannya saja yang ditinggalkan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dan menjanjikan Abram keturunan karena saat itu Abram belum memiliki keturunan. Dan beberapa saat kemudian Sarai menyarankan Abram mengambil Hagar budak Sarai yang didapatnya dari Mesir untuk menjadi gundiknya. Abram menghampiri Hagar dan mengandunglah ia dan melahirkan Ismail. Dan saat Abram berumur 90 tahun Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram dan menamainya Abraham karena ia menjadi bapa sejumlah besar bangsa dan memberikan sunat sebagai tanda perjanjian. Sesudah itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di Mamre pada saat Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya dan ia menyongsong mereka dengan sujud sampai ke tanah dan meminta mereka mampir ke kemahnya. Ia menghidangkan makanan dan minuman buat ketiga orang tersebut. Saat makan, salah seorang berkata kepada Abraham di mana istrinya dan mengatakan bahwa ia akan melahirkan seorang anak tahun depan. Namun tertawalah Sarah karena pikirnya ia sudah tua dan telah mati haid. Setelah itu berangkatlah ketiga orang itu ke Sodom dan Abraham mengantarkan mereka. Dan dalam perjalanan Tuhan menyampaikan bahwa akan ia menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena banyak keluh kesah orang akan kota tersebut. Dan Abraham menanyakan kepada Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Maka terjadilah tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan, dan Tuhan berfirman, jika didapati ada 10 orang benar di kota itu, maka ia akan mengampuni kota tersebut karena 10 orang itu. Kemudian pergilah Tuhan dan kedua malaikatnya ke Sodom. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Setelah peristiwa Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham pergi menetap di Gerar,
Dan Sara pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan diberi nama Ishak. Dan Ishak pun disunat pada umur 8 hari sesuai perjanjian Tuhan dengan Abraham. Pada saat Ismail bermain dengan Ishak, hati Sara tidak senang dan meminta Abraham mengusir Hagar dan anaknya. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu, tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. Kemudian Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelekh, Raja Gerar orang Filistin, terkait masa depan keturunan mereka dan tentang sebuah sumur yang digali oleh Abraham. Setelah semuanya, itu Tuhan mencobai Abraham dengan berfirman, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Setelah dekat dengan tempat yang disampaikan Tuhan, maka Abraham meminta bujangnya tinggal di daerah itu menunggu Abraham. Dan Ishak sembahyang di tanah Moria. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dan berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Setelah itu Tuhan berfirman akan memberkati Abraham karena ketaatannya. Setelah Sara berumur 127 tahun, meninggallah ia di Kiryat Araba atau Hebron, dan Abraham berbicara dengan Bani Het untuk membeli sebuah tanah untuk menguburkan istrinya, dan Abraham membayar 400 shikal perak kepada Efron, pemilik gua Makpela. Kemudian Abraham menyuruh hambanya yang paling tua untuk pergi ke Haran ke rumah sanak saudaranya dan mencarikan calon istri buat Ishak anaknya. Dan hamba Abraham itu pergi ke Haran dan bertemu dengan Ribka anak Betuel anak Nahor saudara Abraham, dan membawa Ribka ke tanah Negeb untuk menjadi istri Ishak. Kemudian Abraham mengambil Ketura untuk menjadi istrinya, dan darinya lahirlah Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Saat Abraham masih hidup, ia memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian, ia menyuruh mereka meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya menguburkan dia dalam gua Makpela di sebelah timur Mamre. Dari cerita Abraham ini kita belajar bahwa Tuhan tahu kelemahan
kita dan Ia akan melindungi kita dari segala niat jahat orang-orang di sekitar kita. Namun Ia menginginkan kita untuk tetap percaya dan beriman padanya, sekalipun itu membutuhkan waktu yang lama untuk penggenapan janjinya, karena semuanya itu ada di tangan Tuhan.